24 wali yang dimakamkan di makam Kolak ini terdapat Sunan Batokolong yang kali ini sudah ada di antara kita dan narasumbernya yaitu Ketua Istofat sendiri. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh memperkenalkan diri Kiai? Perkenalkan, nama saya Ahmad Zabidi, asli dari Tambak Agung yang lebih masyhur dengan tempat asalnya Sunan Batokolong yang sekarang lagi diinterview. Saya sebagai ketua dari Istofa Ikatan Serumpun Tokolong Family, yang mana tujuannya ialah mencatat semua duriah-duriah dari Sunan Batokolong yang jumlahnya puluhan ribu bahkan bisa jutaan, dikarenakan menurut riwayat Sunan Batokolong, dan riwayat ini termasuk riwayat sahih karena diceritakan dari kakek saya sendiri, Sunan Batokolong itu mempunyai istri sebanyak 72 dan di antara salah satu istrinya ada yang dari bangsa halus. Dan perlu diketahui dari setiap istri ini meninggalkan keturunan. Itu dawuh dari kakek saya. Juga hal ini diperkuat oleh riwayat dari Kiai Mubarak yang ada di Gresik, masih duriah dari, masih keponakan dari Kiai Holil Yasin, berkata kepada saya bahwasannya putra dari Sunan Batokolong ini, menurut dawuhnya Kiai Yasin, itu putra Sunan Batokolong berjumlah 80 orang yang penyebarannya hampir di seluruh Madura, Malang, dan bahkan keturunan dari putra-putranya Pujuk Batokolong ini sampai menyebar ke Pontianak, Kalbar, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, pokok Samarinda, Balikpapan, pokoknya lebih-lebih yang banyak itu di daerah Malang Selatan dan khususnya di daerah Madura. Pantura Madura Utara bisa dikategorikan kebanyakan adalah duriah dari Sunan Batokolong. Sedangkan Sunan Batokolong ini sendiri nama aslinya ialah Sayyid Syekh Muzaki, putra dari Ki Abdul Latif Shahib, yang mana tadi telah diwawancarai oleh di wawancara sebelumnya oleh Kiai Haji Abdul Qadir. Dan sebenarnya bagaimana sejarah terdapatnya Pujuk Batokolong ini di makam Kolak ini, Kiai? Perlu diketahui bahwasannya di masa muda Sunan Batokolong ini sudah menunjukkan kekaromahannya, ialah ketika oleh abahnya disuruh menemui. Perlu diketahui abahnya ini kan terkenal dengan Pepatih Aryo Suroloyo, pepatih dari Keraton Bangkalan. Lah itu ketika umur antara 8-9 tahun beliau sudah bisa menunjukkan karomahnya, yaitu disuruh menemui utusan dari Keraton Bangkalan. Ternyata begitu Keraton Bangkalan sudah tiba di dalam Ki Abdul Latif Shahib, abah dari Kiai Muzaki Sunan Batokolong, beliau itu tidak ada. Habis itu dicari-cari sama abahnya, di mana ini Muzaki ini kok gak menemui tamu. Ternyata ketika dipanggil begitu, yang namanya Kiai Muzaki Sunan Batokolong ini keluar dari dalam kendi yang disuguhkan kepada tamu yang dari utusan dari Keraton Bangkalan. Mengenai di masa mudanya beliau sempat berguru ke paman dua pupunya yang ada di Banten bersama dengan sepupunya yang lain, diantaranya Pujuk Kelikiran yang makamnya ada di sebelah selatan sana, dan juga Pujuk Harun yang makamnya ada di Kelelah. Dan setelah kembali ke sini beliau akhirnya atas persetujuan dari ibunya, yang mana ibu beliau bernama Nyai Soga yang makamnya ada di desa Soga, itu atas persetujuan beliau mencari tempat berkholwatan. Dan mulai dari itu beliau semasa hidupnya memang selalu lebih banyak berkholwat, kesehariannya itu selalu berkholwat di daerah desa Senasen, Kampung Batokolong, Kecamatan Konang. Sedangkan nama Batokolong itu sendiri ini ada dua versi. Versi yang pertama ialah ketika beliau membangun musola atau surau atau ada bahasa lain gandu, itu beliau gak ada suguhan untuk para tukang yang bekerja di dalam membangun musola itu. Akhirnya dengan karomah beliau, batu yang ada
diambil lalu dipecah gitu. Setelah pecah langsung jadi makanan dan disuguhkan kepada para pekerja yang membangun langgar itu sendiri. Sedangkan versi yang kedua ialah nama Batok Kolong itu sendiri dikarenakan tempat peholwatan dari Sunan Batok Kolong itu sendiri beralaskan batu yang sampai saat ini di tempat peholwatannya di daerah Senasen sana di Dusun Batok Kolong masih ada. Juga perlu diketahui di dalam berholwat beliau itu mengalami banyak cobaan, namun 3 cobaan yang teramat berat, yaitu ketika lagi asik berzikir kepada Allah. Dan juga perlu diketahui di dalam berholwat beliau insya Allah semata-mata bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi lebih banyak untuk mendoakan semoga dzurriyyahnya menjadi orang yang soleh solehah. Dan ini terbukti karena banyak dari keturunan beliau yang menjadi kiai dan banyak pemangku pondok, diantaranya yang insya Allah masih bersambung nasabnya ialah yang ada di tanah Jawa, termasuk Kiai Romli, Peterongan dan lain-lain, karena itu berjalur dari daerah Jedih. Masalah ketika berholwat Kiai Muzaki itu 3 ujian beratnya. Yang pertama ialah ketika berholwat tengah malam itu ada makhluk halus yang menyerupai saudara-saudaranya datang menjenguk beliau, mengajak untuk begini begitu. Alhamdulillah dengan ujian yang pertama beliau selesai tanpa nggak menggubris akan godaan itu. Ujian yang lebih berat lagi ada di waktu tengah malam, kira-kira antara jam dini hari, ketika berholwat itu seakan-akan di tempat beliau berholwat itu sendiri langsung terang benderang dan seperti pasar. Yang namanya pasar tentunya banyak orang-orang yang suka menggoda iman, diantaranya perempuan-perempuan yang cantik-cantik dan lain-lain, dan buka aurat itu dan lain, pokoknya banyak ujiannya. Alhamdulillah ujian kedua beliau berhasil. Ujian ketiga yang terberat ialah ketika berholwat itu beliau dililiti oleh ular yang sangat besar. Kalau bahasa anunya lajing kerakap. Ular itu meliliti dan mulutnya seakan-akan mau menerkam beliau, mulutnya mau makan beliau. Beliau akhirnya pasrah, tawakal kepada Allah jika memang ini adalah akhir dari ajal beliau. Setelah beliau tidak bergeming akan godaan dari si ular itu sendiri, akhirnya ular tadi kepalanya direndahkan dan seakan-akan menyuruh beliau untuk menaiki ular ini. Ujian yang terakhir dan akhirnya beliau sukses dan beliau menaiki ular ini, sehingga ular ini sampai akhirnya menjadi kendaraan beliau jika perjalanan dari Beagung ke Konang tempat peholwatan.